Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai materi distribusi probabilitas variabel acak kontinu. Baik, pertama akan disampaikan oleh Bima. Ya, masuk materi pertama dari distribusi probabilitas variabel acak kontinu. Nah, ini ada distribusi uniform kontinu. Nah, bisa dibaca juga ya. Distribusi seragam kontinu adalah distribusi peluang kontinu yang paling sederhana. Fungsi padat peluang dari variabel acak seragam kontinu X pada selang A, B adalah Fx sama dengan 1/B min A, di mana A X lebih dari A, lebih dari sama dengan A, kurang dari sama dengan B, sampai 0, X sama dengan lainnya. Nah, di sini juga terdapat kurva fungsi padat peluang. Nah, itu bisa teman-teman lihat kurvanya, bentuknya seperti itu ya. Nah, di situ fungsi kumulatif atau CDF Fx sama dengan dia 3. Yang pertama 0, X lebih kecil sama dengan A, dan X min A per B min A untuk A lebih kurang dari X, dan 1 itu X lebih dari sama dengan B. Nah, gitu ya. Nah, terus ada kasus khusus. Jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 1, maka distribusi disebut distribusi seragam baku atau standar uniform Gaussian. Nah, itu bisa dilambangkan dengan U 0,1. Nah, lanjut ke slide berikutnya, yaitu di distribusi uniform kontinu ini ada teorema. Nah, teoremanya berbunyi jika X uniform A, B, di mana A lebih kurang dari B, X variabel acak berdistribusi uniform kontinu, maka nilai harapan atau mean bisa dilambangkan dengan EX sama dengan mu sama dengan A plus B berdua, dan variansinya adalah Vx atau sama dengan tau kuadrat sama dengan B min A kuadrat berdua. Nah, selanjutnya ada pembuktian dari ekspektasi. Kenapa dia rumusnya itu mu sama dengan A plus B per 2. Nah, ini bisa dibuktikan ya. Nah, rumus ekspektasi dilambangkan dengan ekspektasi nilai harapan EX itu sama dengan mu. Nah, bisa teman-teman lihat semuanya di PPT itu rumusnya itu integral dari negatif tahingga ke positif tahingga X Fx dx. Nah, itu rumus dari mu kan. Nah, sama dengan karena itu ada batasnya A, B, ya kan, jika X uniform A, B. Nah, berarti dia dari negatif tahingganya diganti jadi A, tahingganya jadi B. Jadi dia integral A sampai B X Fx dx. Nah, terus kayak gitu ya. Disubstitusi langsung sama dengan integral A sampai B X 1. Nah, 1 per B min A. 1 per B min A itu disubstitusi dari yang tadi slide 1. Slide 1-nya itu kan Fx sama dengan 1 per B min A. Nah, itu disubstitusi 1 per B min A dx. Nah, di sini teman-teman integralin 1 per B min A integral X setengah X kuadrat. Nah, disubstitusi semuanya, X kuadratnya diganti dengan B min A kuadrat gitu ya teman-teman. Nah, dihasilkan 1 per B min A dikali setengah
B min A, B ditambah A sama dengan setengah dikali B ditambah A. Nah, terbukti ya teman-teman, kan sama aja. Jadi kalau substitusiin hasilnya B plus A per 2. Nah, berarti rumus nilai harapan mean atau EX, ekspektasi X itu terbukti bahwa rumusnya mu sama dengan A plus B per 2. Lanjut, kita di sini ada pembuktian juga di slide selanjutnya, yaitu variansi X, di mana rumus variansi X bisa juga E dalam kurung X min mu dikuadratkan. Nah, itu rumusnya sama aja dengan EX dikuadratkan EX kuadrat dikurang EX dikuadratkan ya. Nah, tadi kan kita sudah dapat nih EX-nya dari ekspektasi kan. Nah, tapi kita belum dapat nih dari EX kuadrat gitu. Nah, kita cari EX kuadrat seperti dimana rumusnya pun sama, integral dari A sampai B, X-nya dari tadi yang di atas ekspektasi X itu X fx, karena dia X kuadrat jadi X kuadrat fx gitu ya teman-teman. Nah, sama di substitusi juga lagi, fx-nya diganti 1 per B min A ya kan. Nah, terus sama dengan 1 per B min A sepertiga X pangkat 3, itu integral dari X kuadrat. Nah, langsung disubstitusi juga 1 per B min A dikali 1 per 3 X-nya diganti B min A gitu ya teman-teman, karena dia disubstitusi gitu. Nah, udah dapet EX kuadratnya, kita substitusiin ke rumus yang tadi, fx sama dengan tau kuadrat sama dengan EX kuadrat min EX dikuadratkan. Nah, tinggal kita substitusi tadi. Jadi fx kuadrat sama dengan tau kuadrat sama dengan 1 per B min A dikali sepertiga B min A dipangkatkan 3 itu dari EX kuadrat. Nah, dikurang EX dikuadratkan. Tadi kan EX-nya dapat 1 per 2 B plus A dikuadratkan. Nah, itu teman-teman bisa hitung ya, hasilnya 1 per 12 B min A dikuadratkan. Maka terbukti. Selanjutnya yaitu ada contoh soal dari distribusi uniform continue, di mana waktu seseorang menunggu datangnya pesawat di sebuah bandara antara jam 8 sampai jam 10 berdistribusi uniform. A. Berapa probabilitas seseorang harus menunggu kurang dari sama dengan 30 menit dari jam 8, dan B. Lebih dari 30 menit. Penyelesaiannya, kita harus cari tahu dulu intervalnya, karena ini adalah continue, maka kita harus tahu intervalnya. Di soal diketahui waktu tunggu itu antara jam 8 sampai jam 10. Artinya dari jam 8 sampai jam 10 itu berjarak 2 jam, di mana 2 jam itu adalah 120 menit. Kemudian kita sudah menemukan intervalnya. Nah, A kita asumsikan 0, karena batas bawah dari satu peluang yaitu 0. Maka A mendekati 0 dan B-nya adalah 120. Yang A, P, X kurang dari sama dengan 30, tutup kurung sama dengan batas bawahnya 0 sampai 30. Oh ya, ini di pertanyaannya kita mencari probabilitas. Mohon maaf untuk probabilitas di awal tidak dijelaskan, tapi di sini saya akan kasih tahu rumusnya. Probabilitas di kotak warna pink ini itu ada P X1 kurang dari X lebih dari X1 dan X kurang dari X2 sama dengan X1
integral x1 sampai x2 1 per b min a dx. Nah, nanti rumus yang ini kita aplikasikan di soal probabilitas yang tadi. Nah, P, X kurang dari sama dengan 30. Karena di batas bawahnya tadi 0, X1-nya, maka batas bawahnya jadi 0 sampai X2. X2-nya itu 30. 1 per 120 dikurangin A tadi, A-nya 0, dx sama dengan 0,25. Kemudian yang B, P, X lebih dari 30 sama dengan 1 dikurang P, X kurang dari sama dengan 30 sama dengan 1 dikurang 0,25 sama dengan 0,75. Kenapa di situ 1? Karena satu peluang itu memiliki batas tadi yang saya sudah jelaskan, 0 sampai 1. 0 batas bawah dan batas atasnya itu 1. Maka secara sederhana kita dapat menyimpulkan bahwa P, X lebih dari 30 itu sama dengan 1 dikurang PX kurang 1 dikurang P, X kurang dari 30. Kemudian ada distribusi normal. Distribusi normal merupakan sekumpulan data kontinu yang akan terdistribusi secara normal. Bentuk kurvanya simetris apabila rata-rata nilai variabel sama dengan median dan sama dengan modus dari nilai-nilai data tersebut. Kedua, memiliki kurva seperti bell. Biasanya kita melihat kurva tersebut seperti ujungnya runcing gitu ke atas. Kemudian yang ketiga biasanya disebut dengan distribusi Gauss. Yang keempat, rata-rata populasi membagi luasan kurva menjadi 2 sama banyak. Yang kelima, suatu distribusi dikatakan normal jika kurang lebih 68% data observasi berada dalam satu standar deviasi, atau kurang lebih 95% data observasi berada dalam 2 standar deviasi, atau simpangan baku. Kemudian, distribusi normal dengan parameter mean dan variance biasanya ditulis sebagai n mu tau kuadrat. Nah, PDF itu akumulatif dari variabel acak terdistribusi normal dinyatakan sebagai fx di mana mu, tau sama dengan 1 per tau akar 2V E pangkat min setengah X min mu per tau kuadrat, di mana mu sebagai mean populasi dan tau itu sebagai standar deviasi atau simpangan baku populasi, V sebagai konstanta, di mana kita menggunakan konstantanya 3,14159. E-nya itu konstanta 2,7182. Lalu selanjutnya ada sifat-sifat distribusi normal. Nah, yang pertama, grafik simetris terhadap garis tegak X sama dengan mu. Di gambar grafik distribusi normal ini pasti grafiknya itu akan simetris semuanya. Lalu yang kedua, grafik selalu berada di atas sumbu X, di mana fx-nya itu lebih besar dari 0. Nah, yang ketiga, mempunyai satu nilai modus. Pada grafik distribusi normal ini, satu fungsi itu akan membentuk satu bukit. Nah, maka hanya memiliki satu nilai modus. Lalu yang keempat, luas daerah di bawah kurva fx dan di atas sumbu x memiliki nilai probabilitas sama dengan 1. Nah, P-nya itu di mana x lebih besar dari negatif tak terhingga dan x lebih kecil dari tak terhingga. Lalu ada probabilitas di mana x lebih besar dari A dan x lebih kecil dari B. Nah, pada probabilitas ini dapat ditentukan dari kurva fx dengan menyelesaikan integral. Tetapi karena integral ini
membutuhkan proses yang sangat rumit, maka diselesaikan dengan mentransformasikan nilai-nilai X menjadi nilai-nilai baku Z dengan persamaan Z sama dengan X dikurang mu per sigma, di mana X-nya sama dengan nilai variabel random, mu-nya sama dengan rata-rata distribusi, sigma-nya sama dengan simpangan baku, dan Z sama dengan nilai standar. Lalu kita akan menggunakan tabel distribusi normal standar untuk mendapatkan probabilitas dari nilai Z. Nah, contohnya dari gambar ini ada luasan berwarna hijau. Luasan berwarna hijau adalah fungsi probabilitas densitas dari P, di mana Z-nya lebih besar dari negatif 2 dan Z kurang dari 2. Nih bisa dilihat bahwa di luasan yang berwarna hijaunya itu batasnya dari negatif 2 sampai 2. Lalu ada fungsi distribusi kumulatif dari distribusi normal. Nah, persamaannya itu fungsi X di mana mu, sigma sama dengan 1 per sigma akar 2pi integral dari negatif tak terhingga sampai X epsilon pangkat X min mu dikuadratkan per 2 sigma kuadrat dx. Lalu ada sifat-sifat fungsi distribusi kumulatif dari distribusi normal. Yang pertama, fungsi X monoton naik. Nah, ini dari gambar grafik ini bisa dilihat bahwa grafiknya itu pasti naik. Maka fungsi X-nya itu monoton naik. Lalu yang kedua, fungsi X lebih besar sama dengan 0 dan fungsi X kurang dari sama dengan 1. Lalu yang ketiga, fungsi negatif tak terhingga dari limit X mendekati negatif tak terhingga, fungsi X-nya sama dengan 0. Dan fungsi tak terhingga dari limit X mendekati tak terhingga, fungsi X-nya sama dengan 1. Distribusi eksponensial. Distribusi gamma yang khusus dengan alfa sama dengan 1 disebut dengan distribusi eksponensial. Beberapa aplikasi distribusi eksponensial: yang pertama, pemodelan waktu hingga komputer lock-off. Yang kedua, pemodelan waktu antara waktu kedatangan panggilan telepon. Yang ketiga, pemodelan waktu lainnya. Kemudian, fungsi kerapatan probabilitas atau PDF dari distribusi eksponensial dinyatakan sebagai f x demikian lambda sama dengan lambda e pangkat negatif lambda dikalikan x dengan x lebih besar atau sama dengan 0 dan lambda lebih besar dari 0 untuk x lainnya. Min dan varians dari distribusi variabel acak eksponensial dengan parameter beta adalah EX sama dengan mu sama dengan beta, dan Vx atau varian sama dengan tau kuadrat sama dengan beta kuadrat. Peluang panjang selang waktu kejadian pertama terjadi sampai melewati X sama dengan peluang tidak ada kejadian. Fungsi distribusi kumulatif atau CDF dari distribusi eksponensial dinyatakan sebagai berikut. Fx sama dengan 0 untuk X lebih kecil dari 0.
dan 1 min E pangkat negatif lambda dikalikan X untuk X lebih besar atau sama dengan 0. Jika distribusi eksponensial digunakan untuk merepresentasikan waktu antar kedatangan, maka parameter lambda adalah sebuah kecepatan dengan satuan kedatangan periode waktu. Contoh soal dari distribusi eksponensial. Waktu kedatangan busway pada sebuah halte interseksi mengikuti distribusi eksponensial dengan min 12 detik. Berapa probabilitas di mana waktu antar kedatangan adalah 10 detik atau kurang? Penyelesaiannya, rata-rata interval time sama dengan 12 atau mu sama dengan 12. Sehingga lambda sama dengan 1/12 karena mu sama pada parameter beta, mu sama dengan beta dengan lambda sama dengan 1 per beta, sehingga lambda sama dengan 1/12, sehingga P X lebih kecil atau sama dengan 10 sama dengan 1 min E pangkat negatif 1/12 dikalikan 10, hasilnya mendekati 0,57. Contoh soal distribusi normal. Diketahui suatu distribusi normal dengan mu sama dengan 50 dan tau sama dengan 10. Carilah probabilitas bahwa X mendapatkan nilai antara 45 dan 62. Penyelesaiannya sebagai berikut. Yang pertama, carilah nilai Z dengan X1 sama dengan 45 dan X2 sama dengan 62. Z1 sama dengan 45 min 50/10 sama dengan negatif 0,5 dan Z2 sama dengan 62 min 50/10 sama dengan 1,2, sehingga diperoleh P X lebih besar dari 45 dan X lebih kecil dari 62 sama dengan X lebih besar dari negatif 0,5 dan X lebih kecil dari 1,2. Selanjutnya, gunakan tabel distribusi normal yang terdapat pada lampiran PowerPoint ini sehingga diperoleh P dengan X lebih besar dari 45 dan X lebih kecil dari 62 sama dengan P dengan Z lebih besar dari negatif 0,5 dan Z lebih kecil dari 1,2 sama dengan P dengan Z lebih kecil dari 1,2 dikurang P dengan Z lebih kecil dari negatif 1,5 sama dengan 0,8849 min 0,3085 sama dengan 0,5764. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.